Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 19 sampai dengan 21. Di dalam Keluaran 19 sampai dengan 21 berbicara tentang Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dan memberikan 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah. Dan di dalam pasal 21 berbicara tentang hak budak Ibrani. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah ingin umat Israel menjadi harta kesayangan Allah. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima, di sana dikatakan, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang teguh pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Menjadi harta kesayangan atau menjadi kesayangan itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial, bahkan sesuatu yang langka. Umat Israel dipilih oleh Allah sehingga umat Israel menjadi istimewa. Demikian juga kita. Kita dipilih Allah bukan karena kita istimewa, tetapi Allah memilih kita sehingga kita menjadi istimewa dan menjadi harta kesayangan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang yang taat firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya adalah harta kesayangan Allah. Setiap orang yang taat firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya adalah harta kesayangan Allah. Bagaimana kita menjadi harta kesayangan Allah? Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta berpegang pada perintahnya, berpegang pada perjanjiannya. Mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Allah mau agar umat Israel mendengar dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Mentaati perintah Tuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam disiplin dalam melaksanakan tugas dan panggilan Allah. Allah menuntut satu hal dari mereka, yaitu ketaatan terhadap firman-Nya. Segala yang diperintahkan Tuhan harus dipegang dan dilakukan. Itu yang menjadi syaratnya supaya umat Israel menjadi harta kesayangannya. Dengan segenap hati umat Israel menyatakan kesediaan untuk setia kepada firman Tuhan karena mereka mensyukuri anugerah Allah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja dan juga orang-orang percaya masa kini pun menyandang status yang sama dengan bangsa Israel. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9, di sana dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Kita adalah umat kesayangan Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya di hadapan umat manusia. Oleh karena itu, mari kita pelihara kehidupan yang kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Keluaran 20 ayat yang kedua di sana dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Allah yang menyatakan dirinya bahwa Allah sendiri yang membawa umat Israel keluar dari Mesir untuk memberikan 10 hukum ini. 10 hukum ini berbicara tentang hubungan relasi antara manusia dan Allah. Dan yang bagian kedua, hubungan relasi antara manusia dengan sesamanya. Dan dirangkum, 10 hukum ini dirangkum oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22
22 ayat 34 sampai dengan 40 ya. Di sana dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang kedua supaya kita menjadi harta kesayangan Allah adalah berpegang pada perjanjiannya. Allah kita adalah Allah yang setia kepada janjinya. Allah yang setia kepada Abraham, nenek moyang mereka. Allah mau memakai Abraham dan juga keturunannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kita. Allah mau memakai kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu kita harus berpegang pada perjanjian Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita tentunya ingin menjadi harta kesayangan Allah. Jadi untuk menjadi harta kesayangan Allah, kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Harus ada kemauan, tekad, dan ketaatan yang kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan. Saat ini mungkin sudah mengaku kita menjadi harta kesayangan Allah karena kita sudah mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi. Namun, apakah kita sungguh-sungguh taat dan tekun melakukan firman-Nya? Kiranya perenungan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.